terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Satu Parent. Kita cerita-cerita lagi ya hari ini. Oke, hari ini kita mau cerita tentang cara memilih dokter kandungan dan apa aja yang perlu ditanyakan ketika kontrol kandungan. Ini menurut pengalaman aku dan preferensiku gitu ya. Teman-teman bisa aja beda, tapi nggak apa-apa, aku cuman pengen sharing aja, siapa tahu bermanfaat. Kalau aku sendiri nyari dokter kandungan itu pengennya yang cewek gitu. Kenapa cewek? Ya karena biar ngerasa enak aja gitu kalau mau tanya-tanya hal-hal yang sifatnya intimate gitu. Kalau sesama cewek kan kayaknya lebih bisa mengerti gitu ya, lebih bisa nyambung gitu. Ini menurut aku sih, menurut aku. Ada juga kalau teman-teman lebih nyaman sama dokter yang cowok, ya monggo silakan gitu. Yang pertama itu tadi kriteriaku dokternya cewek. Yang kedua, aku tuh nyari dokter yang dokternya itu komunikatif dan informatif gitu. Kan ada tuh dokter yang kadang suka jutek, terus nggak banyak ngomong. Kalau ditanya baru mau jelasin, oh gini gini gini, gimana dok, oh iya begini. Tapi kalau nggak ditanya ya diam aja. Itu kan berarti kita sebagai pasien yang harus proaktif mencari tahu, yang harus proaktif bertanya kan kepada dokternya kalau kita mau tahu nih kondisi kandungan kita seperti apa gitu. Tapi ada juga dokter itu yang nggak usah ditanya, dengan senang hati aja gitu ngejelasin ke pasiennya apa-apa yang menurut dia perlu untuk diketahui. Lah, aku tuh lebih suka dokter yang tipe kedua itu gitu. Karena kenapa? Kadang-kadang kan kita pasien tuh kadang mungkin ada yang malu gitu ya mau nanya, ada yang nggak tahu nih mesti nanyain apa gitu. Ada yang kayak ya udahlah gitu kan, pokoknya ini periksa udah selesai ya udah, nggak ingin tahu lebih lanjut kan, ada tuh yang seperti itu. Jadi aku lebih suka dokter yang bawel lah, yang ceriwis, yang nggak usah ditanya tuh dia jelasin sendiri kita harus apa, kita gimana, ini kondisinya seperti apa, bla 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 seperti itu. Terus kriteria yang ketiga, aku tuh berusaha nyari dokter kandungan itu pengennya aku periksa di situ, nanti ngelahirinnya juga di situ. Kenapa? Karena dokternya kan sudah tahu nih riwayat kandunganku dari awal seperti apa. Jadi ketika melahirkan pun dia sudah punya gambaran. Misalkan bayiku seperti apa, misalkan kalau ada kendala-kendalanya seperti apa, sehingga kalau terjadi hal-hal yang di luar prediksi gitu kan, dokternya itu udah langsung kayak gercep gitu loh, karena sudah tahu lah ibaratnya dari riwayat perjalanannya dulu, awal periksa seperti apa sampai melahirkannya seperti apa. Beda lagi kalau kita periksanya ke dokter A, melahirkannya ke dokter B gitu. Kadang-kadang kan beda dokter, beda pandangan ya, beda pendapat, beda penanganan juga gitu. Dan pastinya dokter yang kedua ini kan pasti harus mempelajari dulu nih perjalanan dan riwayat ibu sama bayinya yang di dalam kandungan itu seperti apa gitu. Kalau nggak ada masalah apa-apa sih ya nggak masalah, lanjut aja. Tapi kalau misalkan ada indikasi tertentu, misalkan preeklamsi atau ada gangguan-gangguan tertentu lah, misal janinnya kenapa, itu kan pasti perlu waktu nih untuk dokter yang baru ini memahami dulu kondisi dari janinnya. Yang keempat, kalau kalian udah menentukan mau nanti melahirkannya itu pakai umum atau pakai asuransi atau pakai BPJS, itu sebaiknya memang ditentukan dulu dari awal. Jadi ketika ke dokter pun kita sudah bisa nanya gitu loh, dok nanti prakteknya di mana, di sana bisa ngelahirin pakai BPJS apa enggak gitu. Kalau semuanya sudah terplanning, kita kan bisa nyiapkan juga kan surat rujukannya dari Vaskes gitu. Karena kalau melahirkan itu kan kadang-kadang nggak tepat sama tanggal HPL, bisa aja maju, bisa aja mundur. Kalau mundur sih masih ada space waktu ya, nggak masalah, masih santai. Tapi kalau tiba-tiba maju 2 minggu, 3 minggu,
Misalnya, kan kita harus prepare nih surat rujukan dari Vaskes kalau kita lahirannya pakai BPJS. Kan kita harus prepare nih surat rujukannya itu kalau memang kita lahirannya pakai BPJS. Jadi memang sebaiknya dipastikan dulu dokternya itu nerima nggak untuk kita melahirkan pakai BPJS. Itu ya. Ini terakhir yang menurut aku juga penting, cari dokter kandungan yang mau diajak konsultasi via WhatsApp gitu. Karena kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba kondisi perut sakit, tiba-tiba kita ngerasa kok ada yang nggak beres sama perut kita, kira-kira ini kenapa. Tapi pada waktu itu misalkan kita masih belum bisa datang ke kontrol, atau pas pada waktu itu dokternya kebetulan lagi nggak praktek. Kalau misalkan nunggu besok lusa kan kelamaan ya. Kalau misalkan dokternya mau di WhatsApp, bersedia konsultasi lewat WhatsApp, menurut aku itu lebih memudahkan untuk kita gitu. Oke, jadi itu tadi ya kriteria dokter kandungan dan apa aja yang perlu ditanyakan sewaktu kita kontrol. Semoga bisa membantu, semoga bisa memberikan referensi buat teman-teman, bunda-bunda, mamah-mamah semuanya yang lagi persalinan, yang lagi persiapan persalinan. Semoga semuanya lancar, semoga ibu dan anaknya sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Bye bye.